Pemirsa, warga Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten berdesakan untuk mengambil bantuan sosial. Himbauan petugas agar menjaga jarak tidak didengarkan. Saling dorong terjadi saat warga Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten mencairkan dana bantuan sosial di kantor pos cabang Tiga Raksa. Petugas pun meminta warga untuk tertib dan menjaga jarak aman dalam antrean. Meski warga mengaku takut terpapar COVID-19, namun warga tak mengindahkan imbauan petugas. Kan ini nggak jaga jarak, Bu. Gimana lu? Emang nggak takut? Bukan virus masih ada, Bu? Iya, takut sih takut ya, harus bagaimana dalam keadaan mendesak begini. Menurut petugas, pencairan bantuan ini merupakan tahap terakhir sehingga warga membludak dan sulit ditertibkan. Hari ini diperkirakan 1.786 bansos meliputi 11 kecamatan. Karena hari ini tahap terakhir pembayaran bantuan dari Kemensos. Jadi antusias masyarakat sangat tinggi di sini karena ini mengingat hari terakhir pembayarannya ke jam 11 malam. Dari pencairan dana bantuan sosial tunai tahap terakhir ini, warga menerima uang sebesar Rp600.000. Rencananya pencairan bantuan sosial tunai akan digelar hingga pukul 11 malam. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, penumpang kereta listrik akan diwajibkan menggunakan baju lengan panjang mulai minggu depan. Kewajiban itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PT Kereta Komuter Indonesia menerapkan aturan penggunaan baju lengan panjang bagi pengguna KRL. Aturan ini mengikuti aturan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bahwa kita diwajibkan menggunakan lengan panjang, di mana kebijakan ini adalah salah satu antisipasi pengurangan resiko penyebaran COVID-19. Kemudian bagaimana bentuk pakaian lengan panjang yang masih diizinkan atau bisa diterima untuk naik KRL? Kita tidak ada syarat tertentu, yang penting pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan ada model baju, yang penting kita menggunakan lengan panjang. Sejumlah pakar menyebut COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi penularan virus corona melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Untuk mencegah penularan COVID-19, PT KCI juga membatasi jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta. Namun, kebijakan ini justru berimbas ke penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang bus jurusan Jakarta Jember meninggal dunia sesaat setelah singgah di rest area Solo. Jenazah dievakuasi tenaga medis dengan APD lengkap. Penumpang berjenis kelamin perempuan ini merupakan warga Cilincing, Jakarta Utara dengan berinisial DE. Korban diketahui meninggal dunia oleh penumpang lain sesaat setelah bus singgah di rest area Solo. Dari keterangan ibunya, korban sempat merasakan keganjilan dalam tubuhnya selama dalam perjalanan hingga akhirnya meninggal dunia saat berada di ruas tol Ngawi Solo. Setelah melakukan proses sterilisasi kepada penumpang lainnya, jasad penumpang ini akhirnya dikeluarkan oleh petugas dengan menggunakan APD lengkap untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Dan pemirsa, selengkapnya terkait jenazah COVID-19 di bus sudah bergabung bersama kami Kapolres Ngawi AKBP Diki Aryo. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore Mbak Anissa. Pak Diki, kami ingin mengonfirmasi apa penyebab penumpang bus ini meninggal dunia? Apakah benar karena COVID-19 Pak Diki? Baik Mbak, memang
pada tanggal 14 Juli 2020 petugas kami dari pos exit tol menerima permintaan tolong dari kru bis Rosalia Indah terkait adanya salah satu penumpang yang meninggal. Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, petugas kami menghubungi Rumah Sakit Umum Dr. Suroto Ngawi untuk mengirimkan petugas medis sekaligus mobil ambulan. Sehingga pada saat memang penanganan evakuasi dari korban tersebut dilakukan oleh petugas medis dari Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi dengan menggunakan protokol kesehatan, baik petugasnya dengan menggunakan APD maupun cara-cara penanganannya dengan protokol kesehatan. Demikian, Mbak. Baik, benarkah korban meninggal dunia karena COVID-19, Pak? Berdasarkan keterangan dari ibunya, kebetulan ibunya juga ada atau menjadi salah satu penumpang dari bis tersebut. Korban ini sebelumnya memang baru saja keluar dari rumah sakit karena sakit asam lambung akut. Jadi memang ada riwayat asam lambung dan yang bersangkutan korban ini juga baru saja keluar dari rumah sakit. Berdasarkan informasi dari ibunya ini dan berdasarkan hasil pengambilan rapid test dari korban yang hasilnya adalah non-reaktif, sehingga diambil kesimpulan bahwa korban ini bukan meninggal karena COVID-19. Demikian, Mbak Anissa. Berarti apakah penumpang bus lainnya ini tidak dilakukan pemeriksaan juga Pak untuk mengantisipasi? Untuk antisipasi kepada penumpang bis tidak dilakukan pemeriksaan lain, karena setelah petugas medis dari rumah sakit datang, pihak bis kemudian melanjutkan perjalanan. Sedangkan korban beserta ibunya kami bawa ke rumah sakit Dr. Suroto untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Baik, Pak Diki, apakah dilakukan otopsi jenazah untuk mengetahui apa penyebab pasti kematian korban, Pak? Tidak dilakukan untuk otopsi jenazah, karena memang dari pihak keluarga, terutama ibunya yang memang mendampingi saat itu, tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi, sehingga kemudian dilakukan protokol kesehatan terkait pemusyawaraan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Baik, jadi Pak. Iya, Mbak. Iya, silakan Pak, dilanjutkan. Jadi korban ini kemudian dibawa oleh keluarganya dengan menggunakan mobil ambulan dari pihak rumah sakit ke Jember dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, Mbak. Baik, penanganan jenazah protokol kesehatan. Baik, jika hasil rapid test non-reaktif, apakah sudah diketahui, Pak, apa penyebab kematian, Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Jadi, menurut informasi dari petugas medis, ditambah juga dengan keterangan dari ibu dari korban ini, diduga kuat meninggal karena sakit asam lambungnya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya AKBP Diki Aryo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, ribuan orang padati Stadion Pakansari untuk berolahraga dan wisata kuliner. Sementara di Jakarta, warga tetap berkerumun di luar rumah meski masih masa PSBB transisi.
Pemirsa, kawasan Gelora Bung Karno tadi pagi ramai oleh warga yang ingin berolahraga. Namun petugas membatasi warga yang masuk ke kawasan GBK. Minggu pagi, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta ramai dikunjungi masyarakat untuk berolahraga. Di masa pandemi COVID-19, pengelola membatasi jumlah masyarakat yang ingin berolahraga di area Ring Road. Mereka hanya diberi waktu maksimal 1 jam setiap sesi dan tidak diizinkan membawa peralatan. Untuk mencegah kerumunan, petugas aktif berpatroli untuk memastikan setiap pengunjung mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan bagaimana situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta? Sudah ada rekan kami, Vito Erlangga di sana. Selamat sore, Vito. Apakah masih terlihat antrian para warga yang ingin berolahraga? Ya, selamat sore Anissa dan Deta. Ya, betul. Seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa memang saat ini masih terdapat sejumlah antrian di kawasan Gelora Bung Karno ini. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, memang kondisi di kawasan GBK pada sore hari ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada pagi hari tadi, yang mana masyarakat saat ini masih memadati kawasan Gelora Bung Karno, khususnya di kawasan Ring Road. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang sejak dibukanya kembali pada masa PSBB transisi, pihak pengelola GBK sendiri membatasi jumlah pengunjung yang berada di dalam kawasan Ring Road dan membatasi waktu olahraga hanya 1 jam per sesinya. Untuk saat ini sendiri, Anissa dan Deta, saat ini merupakan masuk kepada sesi kedua begitu yang akan berakhir pukul 18.00. Dan rencananya dan sampai saat ini pun petugas masih berkeliling begitu untuk mengingatkan para pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di area kawasan GBK. Selain itu, bagi Anda warga pemirsa yang ingin melakukan aktivitas olahraga di kawasan Ring Road GBK ini perlu memperhatikan sejumlah aturan atau protokol kesehatan yang berlaku di kawasan ini. Seperti satu, yaitu tidak diperbolehkan untuk membawa alat olahraga seperti sepeda, kemudian skateboard dan beberapa alat olahraga lainnya. Artinya memang kawasan Ring Road ini hanya ditujukan atau dikhususkan bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas olahraga tanpa alat. Selain itu juga bagi Anda yang ingin berolahraga di kawasan Ring Road GBK ini juga harus melakukan olahraga secara efektif karena hanya diberikan waktu selama 1 jam per sesinya. Dan selain itu juga aturan dari pihak pengelola GBK sendiri untuk usia di bawah 12 tahun dan ibu hamil belum diperbolehkan masuk ke area Ring Road GBK ini. Hal ini semata-mata untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Vito. Pemirsa, kasus kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai angka tertinggi hari ini. Sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah menjadi 86.521 orang. Kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kalau kita lihat sebarannya, maka DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 313 dan sembuh 326. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 300 dan sembuh 420. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 275 dan melaporkan sembuh 474. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kuliner. Berbagai cara mereka lakukan agar usaha yang dirintisnya tidak gulung tikar. Hal ini menjadi salah satu fokus MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia untuk menyelamatkan para pelaku UMKM dari terjangan pandemi COVID-19. Bertahan di tengah pandemi COVID-19 tidaklah mudah bagi Bambang. 3 bulan sudah pemilik UMKM bidang kuliner ini merugi.
omset penjualannya turun drastis sejak corona mewabah. Selama masa pandemi memang kita ngalamin penurunan ya, sekitar 8-70%. Apa yang dialami Bambang dan para pelaku UMKM lainnya menjadi perhatian khusus MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia. Bambang mendapat pesanan pengadaan makanan siap saji yang akan diberikan sebagai menu makan siang bagi petugas medis di berbagai rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Hermina, Podomoro Sunter, Jakarta Utara. Dengan dasar tubuh yang sehat, dengan makanan nutrisi yang baik, tentu akan membuat daya tubuh kita semua lebih sehat. Jadi kita memiliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA, yaitu Produser Pangan Asia, bidang F&B di MNC Group, di mana kita menyediakan, jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk turut mengukir senyum wajah di tenaga medis Indonesia dengan cara ikut berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Tidak hanya berbentuk makanan, donasi Anda akan kami salurkan dalam bentuk alat pelindung diri dan sembako untuk tenaga medis dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, saya Jeda Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami.